ibadah kepada Tuhan. Waktu yang singkat kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kita menyembah, kita mengagungkan, kita memuliakan Allah kita, karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, saat ini saat indah. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Saat ini saat indah.
luar biasa Tuhan, selalu menyatakan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami ada saat ini Tuhan. Sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua hanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh diberkati oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu Tuhan bagi kami. Kami percaya merupakan berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini kalau kami ada di rumah-Mu Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan diagungkan. Kami berfokus kepada Tuhan, dan biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan kami mau berikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh ada saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka tibakan di tempat ini. Bersama kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, pengurapan-Mu atas kami para pelayan altar Tuhan. Oh, jemaat Tuhan yang memuji Tuhan, ada sorak-sorai, ada tepuk tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sukacita surgawi Tuhan kerjakan di tempat ini ya Bapa. Roh Kudus berkarya lebih lagi Tuhan, sehingga ketika kami memuji Tuhan, kami percaya Tuhan bertata atas pujian. Terima kasih Bapa surgawi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Lingkupi tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan melingkupi tempat ini. Siapapun mereka yang melihat Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhanlah kesehatan.
17 kita ada di tahun 2021. Ketika kita melangkah, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi, Tuhanlah penolong kita. Dia gunung batu kita, dia kekuatan kita. Perjalanan waktu hari lepas hari sampai di tanggal 17, kita menemui ada persoalan demi persoalan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa sekalipun gunung-gunung bergoncang, Tuhan dia adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang kita lupa. Di waktu kita menghadapi persoalan, kita tidak berdaya. Tapi lihatlah bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Sehingga kita ada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain kita membawa hidup kita untuk kita tetap setia kepada Dia. Kita mau tetap percaya sekalipun seolah di depan mata kita tidak ada jalan, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang setia. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita bukan menjadi pendengar yang baik, tapi mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin sulit, mungkin sukar, terlalu berat Tuhan firman-Mu untuk kami lakukan. Tapi biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan kekuatan terang bagi jalan kita di hari-hari ini. Menghadapi keadaan yang semakin sulit dan sukar, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Sebab itu kita mau berkata dalam pujian ini, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani kehidupan ini. Amin. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Ku
Amin. Sebab Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Sertai hidup kami Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi kuat tetap dalam jalan-jalan-Mu. Amin. Kami butuh akan Engkau Tuhan. Kami butuh akan firman-Mu yang menjadi pegangan kami Tuhan. Untuk kami melangkah bersama dengan Engkau. Amin. Pegang hidup kami Tuhan. Pegang jalan-jalan kami. Haleluya. Tuntun kami Tuhan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni kalau kami sering Tuhan melanggar akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Melanggar akan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bawa kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Lebih lagi kami mengandalkan akan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Amin. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apa. Kami butuh Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami. Engkau menjadi menara perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Kami sudah menyembahkan Engkau. Biar Engkau Tuhan disenangkan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah di tempat ini Tuhan. Kuasailah tempat ini Allah Roh Kudus. Amin. Engkau berkati Tuhan, berkati setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk kami siapkan Tuhan. Menjadi tanah yang baik, tanah yang berbuah untuk Engkau sirapi dengan firman-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi Tuhan murid-murid yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Mengambil tempat yang terbaik untuk mengatakan akan firman-Mu. Dan selanjutnya menjadi akan pelaku-pelakukan firman-Mu. Besar dalam hati Tuhan. Kau ambil alih tempat ini, kuasai dengan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan mengucapkan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar setiap beri firman yang ditaburkan Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara duduk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali naikkan syukur kepada Tuhan atas berkat, atas anugerah Tuhan kita boleh ada bersama pada pagi hari ini. Sering kita mendengar ini saudara, ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Atau kata lain, ketika kita tidak sanggup lagi, maka tangan Tuhan, kuasa Tuhan turun untuk menolong kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seseorang mengalami kecelakaan di kolam renang, dia berenang lalu dia tenggelam, maka selagi orang itu ngotot untuk menyelamatkan dirinya, itu petugas itu biasa belum akan menolong dia. Kenapa? Kalau petugas datang menolong dia, bisa-bisa dengan petugas itu tenggelam bersama-sama. Kan orang ini mau melawan. Tapi ketika dia membiarkan diri dia untuk ditolong, dia tidak melawan, maka petugas datang menolong dia dan menyelamatkan dia. Saya mau katakan pagi hari ini, biarkan Allah mengerjakan bagiannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Apakah karena kita masih berusaha dengan kekuatan, dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan, untuk berusaha keluar dari segala kesulitan yang ada, sehingga Tuhan masih membiarkan kita. Tuhan sepertinya meninggalkan kita, Dia tidak menolong kita. Paulus katakan, justru dalam kelemahan pula tangan Tuhan, kekuatan Tuhan sempurna bagiku. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata seperti ini. Aku menanam, aku Paulus di sini, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi
pertumbuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita punya peran masing-masing dan Tuhan punya peran sendiri yang tidak bisa kita gantikan. Peran kita Tuhan bisa gantikan, tetapi peran Tuhan kita tidak bisa gantikan. Karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan justru sesuatu yang tidak mungkin, yang sulit untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa biarkanlah Tuhan, biarkanlah Allah mengerjakan bagiannya. Karena kalau Allah yang mengerjakan, kalau Allah yang melakukan, kalau tangan Tuhan yang terulur, maka sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita terkadang, bukan terkadang, kita sangat terbatas untuk mengerjakan. Kita sangat terbatas untuk melakukan sesuatu. Kita sangat terbatas untuk memecahkan masalah yang terjadi. Kita sangat terbatas sebagai manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu mari kita melepaskan, kita membiarkan tangan Tuhan bekerja pada bagiannya di mana kita tidak mampu, di mana kita tidak sanggup lagi mau mengerjakan. Biarkan tangan Tuhan yang mengerjakannya. Saudara, saya kembali ke ilustrasi. Saat saudara mampu berjalan, maka Tuhan akan membiarkan engkau berjalan. Selagi beban yang kita pikul, kita masih mampu pikul, kita berjalan, kita masih mampu berjalan, maka Tuhan tidak akan mengangkat kita. Tuhan tidak akan Tuhan akan membiarkan kita berjalan karena kita masih mampu, karena kita masih kuat. Tapi ketika kemampuan kita sudah tidak lagi sanggup untuk berjalan mengangkat beban, maka Tuhan sendiri akan mengangkat kita. Tuhan sendiri akan menolong kita. Tuhan sendiri akan memberkati kita. Saya ingat ilustrasi yang saya senang berulang-ulang kali menyampaikan di tempat ini. Ketika dua pasang kaki berjalan, ketika jalan itu masih baik, ketika jalan itu masih bisa dilalui, maka dua pasang kaki itu masih terlihat. Tapi ketika perjalanan berat sekali, perjalanan tidak mampu lagi ditempuh dengan kekuatan manusia, tiba-tiba yang berjalan tinggal sepasang kaki. Dan anak Tuhan ini bertanya, Tuhan, kenapa dalam perjalanan yang masih saya mampu jalani, kenapa perjalanan yang masih ringan, yang saya masih bisa atasi, Engkau bersama dengan saya, Engkau mau berjalan bersama dengan saya. Tetapi kenapa saat ini ketika perjalanan yang terasa berat sekali, Engkau meninggalkan saya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu Tuhan bertanya, kenapa kamu berkata seperti itu? Tuhan, sekarang tinggal sepasang kaki. Di mana Engkau, Tuhan? Katanya Engkau penolong, katanya Engkau baik. Sekarang justru Engkau tidak ada. Engkau membiarkan saya sendiri. Lalu Tuhan berkata, kenapa tinggal sepasang kaki yang berjalan? Sesungguhnya Engkau ada dalam gendongan. Amin, saudara. Kita tanpa kita sadari, kita ada dalam gendongan Tuhan. Nah sayang, anak-anak Tuhan, terkadang ketika Tuhan menggendong kita, ketika Tuhan mengangkat kita, beban kita tetap taruh di pundak kita, sehingga terasa berat. Padahal kita sudah dalam gendongan Tuhan, tapi beban masih terasa berat sekali. Kenapa? Karena beban kita tidak serahkan kepada Tuhan, karena beban kita tidak turunkan dari pundak kita. Seorang petani dalam perjalanan pulang, dia membawa beban yang berat. Tiba-tiba ada mobil lewat, lalu memanggil petani ini naik kendaraan untuk pulang ke rumah. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, petani ini ketika dia naik di kendaraan, beban yang dia pikul dalam perjalanan untuk pulang, dia tidak lepas. Sekalipun dia sudah naik mobil, tetap dia merasakan beban itu. Kenapa? Karena beban itu dia tidak turunkan dari pundaknya. Nah saudara, bagaimana Tuhan mau mengerjakan? Bagaimana Tuhan mau mengerjakan sesuatu bagian dia? Kalau kita tetap memikul beban, kalau kita tidak melepaskan beban yang ada di pundak kita,
beban itu terlalu berat bagi engkau. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita merespon di saat Tuhan mengerjakan bagiannya Tuhan. Kita harus paham dan kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan melihat kemenangan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ada dua contoh yang saya ingin bawa kepada saudara untuk kita melihat bagaimana kalau Tuhan mengambil bagian yang harus Dia kerjakan, bagian yang kita tidak mampu kerjakan, maka biarkan Tuhan mengerjakan itu. Dan ketika Tuhan mengerjakan yang tidak mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pertama saudara, biarkan Tuhan bekerja menurut bagiannya Tuhan. Yang pertama, biarkanlah Tuhan bekerja. Kita jangan protes, kita jangan berbantah-bantah dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Sekalipun mungkin di luar nalar manusia, di luar logika. Tapi kalau Tuhan mau bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Kita izinkan Tuhan bekerja. Matius pasal 14 ayat 15 sampai 18, firman Allah berkata seperti ini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara melihat, ini logika manusia, ini pikiran manusia. Suruhlah, ini sudah malam Tuhan. Seharian mereka telah ikut bersama Engkau Tuhan. Seharian mereka telah mendengar pengajaran-Mu. Seharian mereka telah mendengar khotbah-Mu. Nah sekarang sudah mulai malam. Ini banyak orang. Biar Engkau suruh mereka pergi pulang ke rumah mereka masing-masing, supaya dalam perjalanan mereka menemukan desa yang mereka lalui. Mereka bisa membeli makan di sana untuk mereka makan. Saudara melihat bagian berikut. Tetapi jawab Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang saya kasih tahu, itu orang banyak sekali. Bukan sedikit, kata firman Tuhan, ada 5.000 laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Sekarang aku menyuruh mereka memberi makan. Ini tidak masuk akal ini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu kalau saya makan nggak sampai kenyang saya, saudara. Kalau cuma 5 roti dan 2 ikan, saya nggak kenyang. Kalau orang nada cuma roti 1 karung pun itu nggak kenyang, saudara. Dia harus tambah nasi 1 rice cooker baru kenyang. Saudara yang saya kasih tahu, itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Saudara, dalam ayat selanjutnya Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara bisa membaca ayat ini. Yesus minta bawa kemari. Sekarang bagian kamu lakukan. Sediakan makanan. Cukup tak cukup kamu sediakan. Selebihnya bawa kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masuk di akal nggak ini, saudara? Ini tidak masuk di akal. Masa 5 roti 2 ikan kasih makan banyak orang, tidak masuk di akal. Tapi saya mau katakan, biarkanlah Tuhan bekerja menurut bagian yang harus Dia kerjakan, sesuai dengan kemampuan. Kita biarkan, jangan kita melawan, jangan kita berbantah-bantah, jangan kita protes. Kita biarkan Tuhan bekerja, karena Tuhan mampu melakukan yang Dia dapat lakukan sesuai kemampuannya, yang di luar kemampuan manusia, di luar akal
kita? Tuhan mampu kerjakan karena Dia Allah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mampu mengerjakan sesuatu yang besar, yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ketika masuk 2021, akhir 2020, ada bayangan, ada kerinduan, ada cita-cita, ada harapan. 2021 kita akan melihat sesuatu yang indah. Di balik awan ada terang. Tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan makin bebannya makin terasa berat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bukankah beban ini berat sekali? Mau kasih makan banyak orang, hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini beban berat sekali. Bagi murid-murid ini terlalu berat. Mereka bisa berbangga dengan Yesus. Tuhan, ini 2 ekor ikan, 5 roti. Kita saja makan gak cukup. Tapi Tuhan katakan, bawa kepadaku. Kalau kita bawa masalah kita kepada Tuhan, kalau kita bawa beban persoalan kita kepada Tuhan yang kita tidak mampu selesai dan kita tidak sanggup lagi menyelesaikannya, saya mau berkata kepada saudara, Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan mampu menyelesaikan apa yang menjadi beban yang berat bagi engkau. Bawa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tarik menarik, kadang-kadang kita merasa Tuhan ini tidak mungkin, ini tidak masuk di akal. Tapi kita bawa kepada Tuhan. Ini 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan. Ini tidak mungkin saya mau kasih sekolah anakku. Tuhan, ini tidak mungkin saya membiayai kebutuhanku setiap bulan. Tuhan, ini tidak mungkin untuk mencukupkan apa yang menjadi keperluanku. Saya katakan bawa kepada Tuhan. Di tangan Tuhan ada mujizat. Biarkan Tuhan mengangkat tangannya, lalu Dia memberkati 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Ketika Dia berkati, maka saya mau katakan kepada saudara, berkat terjadi. Sehingga yang 5 roti dan 2 ekor ikan ini penuh, dikasih makan ke orang banyak. Mereka kenyang semuanya. Bahkan mungkin ke situ kalau ada orang Manado sudah membungkus lagi yang lain, tapi masih ada sisa 12 bakul. Kecenderungan manusia kalau lihat ada kelimpahan kan cepat bungkus. Bawa dulu bekal, kita mau pulang, desa kita terlalu jauh, nanti kita kelaparan di tengah jalan. Saudara, yang tertinggal saja kata firman Tuhan, ada 12 bakul. Di tangan Tuhan, kalau kita mengizinkan, kalau kita membiarkan tangan Tuhan yang bekerja, yang tidak mungkin, yang sulit kita kerjakan, yang tidak masuk akal, Tuhan mampu kerjakan, asalkan kita benar-benar percaya kepada Dia. Amin. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Yang kedua, saudara, untuk merespon Allah bekerja dalam bagiannya. Saudara melihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 4 dan 6. Saudara bisa baca satu perikop seperti yang tadi, saudara bisa baca satu perikop, tapi kita mau singkat-singkat, saudara. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Saudara melihat jawab Simon. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, lazimnya menangkap ikan pada malam hari. Tetapi Petrus berkata, Simon yang disebut Simon, telah semalam-malaman kami menangkap ikan. Kami tidak mendapatkan apa. Tapi sekarang Engkau menyuruh, Tuhan. Saya tidak tahu tulusnya Petrus atau Simon ini menjawab.
Tulus nak Simon ini benar-benar mau menangkap ikan, mau menebarkan jalannya. Tulus nak dia membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam sedikit. Saya tidak tahu saudara, karena tidak dijelaskan. Tapi dia berkata, tetapi engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Nah saudara, respon ketika Tuhan mau melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan, bagian yang harus dia lakukan, saya mau katakan kepada saudara yang berikut: dengar dan lakukan yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, saudara jangan protes. Yang kedua, saya mau katakan dengar apa yang Tuhan mau katakan, lakukan itu, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak bisa lagi, di tangan Tuhan, suara Tuhan, perintah Tuhan, akan saudara lihat mujizat Tuhan akan terjadi di sana. Mungkin berapa banyak kita yang mulai berkata, Tuhan rasanya tidak mungkin Tuhan. Ini sulit. Ini rasanya kayaknya sudah mau kiamat ini Tuhan. Seperti kehilangan harapan karena situasi yang ada. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dengar saja saudara apa kata Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan? Kita masih manusia. Saya katakan rajin-rajin bersekutu dengan Tuhan. Melekatlah dengan Tuhan. Seperti Maria mengambil bagian yang terindah dalam hidupnya, di mana dia melekat dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia mendengarkan kata Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, maka dia mengetahui apa isi hati Tuhan, dan dia percaya, dan dia mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak percaya ramalan-ramalan, ilmu-ilmu nujum dan lain sebagainya. Kita hanya percaya firman Tuhan. Mungkin ada bencana, ada masalah, ada hal-hal yang memberatkan, membahayakan, tetapi kita percaya firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, tetapi Tuhan datang memberikan hidup dan memberikan kelimpahan kepada kita. Itu janji Tuhan, itu kebenaran Allah yang kita akan pegang. Sehingga di tengah kesukaran sekalipun, kita tahu Tuhan ada untuk memberkati kita. Kita tahu Tuhan ada untuk menolong kita. Kita tahu Tuhan ada untuk melipat gandakan sesuatu yang tidak berarti mungkin dalam hidup kita, sesuatu yang kecil mungkin dalam kehidupan kita, sesuatu yang telah menjadi kosong dalam kehidupan kita. Tuhan mau menjadikan itu sesuatu yang berarti, bernilai di hadapan saudara. Perahu yang kosong, tapi di tangan Tuhan dia dapat kelimpahan. Mereka melemparkan jala, mereka menarik ikan, jala mereka koyak karena banyaknya ikan. Saya mau katakan, tangan saudara mungkin sementara kosong. Saudara menghadapi sesuatu keadaan yang mungkin sulit dan sukar, tapi saya mau katakan, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Kerjakanlah bagianmu, dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Bagian-bagian yang engkau tidak mampu kerjakan, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau. Tundukkan kepalamu. Haleluya Yesus. Dia ada pagi hari ini untuk menolong kita. Dia ada pagi hari ini untuk memberkati kita. Serahkanlah kepada Tuhan. Firman Allah berkata, serahkanlah pada Tuhan. Serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan, maka dia akan memberikan kelegaan kepada engkau. Serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagian yang tidak bisa kita kerjakan, maka Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Maka Tuhan akan mengadakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku. Kita nyanyikan pujian ini. Dan ketika saudara menyanyikan pujian ini,
Saudara boleh nyanyikan pujian ini untuk orang lain. Saudara boleh menyanyikan pujian ini untuk anak saudara. Saudara menyanyikan pujian ini untuk orang tua saudara. Pada orang-orang yang engkau cintai, nyanyikan pujian ini. Jadikan ini merupakan doa engkau di hadapan Tuhan. Buat orang-orang yang engkau kasih. Buat engkau, buat keluargamu. Haleluya Yesus. Ya Tuhan Yesus. Sampaikan doa kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Saya tidak kuat lagi. Saya tidak bisa lagi, Tuhan. Sebab itu tolong Tuhan. Tolonglah saya. Tolonglah dia. Tolonglah keluargaku. Tolonglah temanku dan lain sebagainya. Dia berkuasa untuk menolong. Hana menangis di bait Allah. Ketika Hana menyampaikan doa di bait Allah. Dan ketika Imam Eli datang, kenapa kamu Hana menangis? Adakah engkau telah mabuk? Adakah engkau telah minum anggur? Hana katakan, tidak Tuhan. Tidak. Saya menangis karena saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya meminta anak kepada Tuhan. Karena saya meminta sesuatu kepada Tuhan. Maka firman Allah berkata oleh Nabi Imam Eli. Dia berkata kepada Hana, pulanglah, tahun depan aku sudah punya anak. Ketika kau datang dalam bait Allah, aku sudah punya anak. Kau sudah menganugerahkan anak kepada engkau. Mungkin hari ini kita tidak meminta anak, tapi kita mau pulang dengan perkataan, dengan suara Tuhan yang telah berkata, pulanglah, pulanglah, masalahmu sudah selesai, pulanglah, aku sudah menolong engkau, pulanglah, orang yang engkau doakan aku sudah tolong, pulanglah, telah terjadi keselamatan, pulanglah, telah terjadi berkat-berkat pada engkau. Amin. Jadikan doa. Tuhan mendengar. Engkau mungkin datang dan berkata, Tuhan, tapi hanya 5 kepul roti dan 2 ekor ikan. Ini tidak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan katakan, bawa kepadaku. Lepaskan itu. Lepaskan itu. Aku ingin mengerjakan. Aku ingin melakukan mujizat. Aku ingin melakukan mujizat. Aku ingin membuat sesuatu yang besar hari ini. Buat keselamatan orang yang engkau doakan. Haleluya.